Shalom Alaihim. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan firman Tuhan di pertengahan minggu ini. Dan sebelumnya marilah kita awali dengan doa. Terima kasih Bapa Allah kami di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kesempatan ini kami bisa bersama-sama menghadap hadirat-Mu dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Sucikan pikiran hati seluruh hidup kami dan terangi kami semuanya. Urapi Roh Kudus melalui firman ini kami semua diberi pencerahan dan firman-Mu menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema makanan kami sehari-hari. Landasan ayat firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Kita dianugerahi Tuhan kesempatan untuk kita mendengar firman-Nya. Dan kita berdoa agar firman Tuhan ini dapat kita pahami dengan baik dan dapat menjadikan berkat bagi kita semuanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa artinya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Tidak terbatas besarnya, tidak terbatas indahnya, tidak terbatas segala-galanya. Dia pemilik alam semesta dunia dan seluruh isinya, surga dan seluruh isinya, semua yang hidup adalah milik Dia. Itu sebabnya biarlah kita selalu berharap, memohon hanya kepada Tuhan di dalam seluruh kebutuhan hidup kita. Karena Dia satu-satunya sumber bagi semua kebutuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya menaruh harap kita kepada satu-satunya, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat yang cukup singkat ini, saya memperhatikan ada beberapa pelajaran yang hendak kita renungkan bersama, yang hendak kita telaah bersama. Yaitu yang pertama adalah untuk bisa tetap hidup, untuk menjaga kelangsungan hidup kita, mempertahankan hidup kita. Satu-satunya cara yaitu kita harus makan. Semua yang hidup membutuhkan makan. Tidak ada yang namanya hidup tanpa makan akan bisa bertahan untuk tetap hidup. Sekuat apapun,
sebesar apapun, kalau dia ingin tetap hidup, dibutuhkan suatu makanan dan mau memakannya. Ketika kita merenungkan lebih mendalam, ya, merenungkan lebih jernih, lebih tenang, maka di sini ada dua macam makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Semua manusia membutuhkan dua macam jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu makanan yang bersifat rohani untuk jiwa kita, untuk roh kita, ataupun untuk batiniah kita. Dan yang kedua adalah makanan jasmani untuk kebutuhan kita secara fisik, secara tubuh. Dan kedua-duanya ini adalah benar-benar kita butuhkan untuk kita memiliki kehidupan, baik itu menyangkut hal-hal yang bersifat rohani, ya, spiritual, maupun hal-hal yang menyangkut jasmani ataupun badani. Saya akan menyampaikan lebih dahulu, saudara, makanan secara rohani. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 4 dan ayat yang keempat. Di sana dikatakan manusia hidup tidak hanya dari roti atau makanan jasmani, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi makanan rohani yang pertama adalah firman Allah, ya, firman Tuhan. Itu makanan untuk rohani kita, makanan untuk membawa kita itu mengalami satu ketenangan dalam batin kita, ya, ketenangan dalam pikiran kita, untuk mengalami satu kehidupan yang diwarnai dengan sukacita. Itu adalah firman Tuhan yang harus kita nikmati. Firman Tuhan yang harus menjadi makanan kita setiap hari. Setiap hari kita membutuhkan firman Tuhan. Tidak hanya pada hari Minggu, hari ibadah, tapi setiap hari kita membutuhkan makanan firman Tuhan untuk memberi makan hidup rohani kita. Itu sebabnya Alkitab mengajar kepada kita supaya kita merenungkan firman itu siang dan malam. Firman Allah itu adalah makanan secara rohani. Mari kita membaca firman Tuhan secara teratur, membaca firman Tuhan dengan setia, dengan rajin, dan kita merenungkannya. Mendengar firman itu adalah kita sedang menikmati makanan rohani. Kalau ingin rohani kita sehat, ingin rohani kita kuat, ingin rohani kita mengalami suatu kehidupan yang penuh dengan semangat, maka kita harus benar-benar rindu akan firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak rindu, tidak mau dengan sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka rohani kita ini akan kering.
rohani kita akan mati. Yaitu sebabnya setiap orang harus benar-benar menyadari kalau ingin rohaninya hidup, sehat, kuat, harus rajin dan suka menerima, membaca firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Orang yang merasa lapar, haus akan kebenaran, itu orang yang berbahagia. Ya. Jadi kebutuhan itu kalau terpenuhi, maka kita akan benar-benar merasa lega. Apalagi dalam kebutuhan kita secara rohani. Ya. Kita akan dipuaskan, kata Tuhan Yesus. Ya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ia akan memperoleh kepuasan, kebahagiaan, ketenangan, dan ketenteraman. Karena itu adalah yang pasti akan dapat dialami setiap orang yang terus merindukan firman Tuhan. Satu saat manusia akan merasa bagaimana butuhnya firman Tuhan, bagaimana rindunya firman Tuhan, seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpa firman. Tidak bisa hidup tanpa firman. Kalau kita membaca pada Perjanjian Lama, kitab Amos, ya, pasal 8 mulai pada ayat 11. Tuhan akan mengirimkan kehausan dan kelaparan. Bukan haus karena air, bukan lapar karena makanan jasmani, tetapi untuk mendengar firman Tuhan. Ya, pada waktu itu orang akan mencari kemana saja untuk menerima firman, mendengar firman, mendapatkan firman. Tidak peduli jualan manapun akan ditempuh, jauh pun dia akan mencari. Sebab itu tuntutan jiwanya, tuntutan hatinya. Ya, seperti orang sedang mengalami kelaparan, maka satu-satunya yang dibutuhkan adalah makanan. Demikian dalam hidup rohani kita. Mereka mengembara, ya, dari tepi laut ke tepi laut, beredar-edar di mana-mana, bukan mencari makanan jasmani, tetapi untuk menerima, mendengar, mendapatkan firman Tuhan. Dan orang-orang yang terkuat, orang-orang muda, orang-orang teruna, ya, mereka akan rebah jatuh tanpa firman Tuhan. Jadi hal yang pertama yang kita sadari, kebutuhan kita yang begitu sangat penting untuk kita tetap hidup rohani kita, iman kita, yaitu rindu mendengar, menerima, dan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama. Jadi manusia hidup, rohani yang hidup itu karena adanya firman Tuhan di dalam dirinya. Kemudian hal yang kedua, makanan rohani yang kedua, selain firman, yaitu perjamuan kudus atau perjamuan suci. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ya, ayat 53 mulai, di sana Tuhan Yesus mengatakan, ya, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Sebab dagingku dan darahku adalah benar-benar makanan atau makanan rohani yang sejati. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ketika kita itu mulai menyadari bagaimana besarnya nilai makna perjamuan kudus, maka kita tidak mungkin untuk kita tidak mengikuti secara khidmat dan bersungguh-sungguh akan sakramen perjamuan kudus. Ya, itu makanan rohani yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang kedua ya, adalah berbicara mengenai makanan jasmani untuk kehidupan jasmania kita. Jadi makanan rohani untuk kebutuhan hal-hal yang bersifat rohani. Ya, kita melihat sekarang makanan jasmani. Ya, Tuhan Yesus ketika di bumi ini tidak hanya mengajarkan firman, tidak hanya memberikan firman, tidak hanya memberitakan firman, tetapi Tuhan ternyata juga sangat memperhatikan akan hal-hal yang bersifat jasmania. Jadi Tuhan tidak hanya mementingkan hal-hal rohani, tapi Tuhan juga begitu perhatian kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Dan kita melihat satu saat ketika orang banyak yang mengikut dia dalam keadaan lapar. Mereka adalah lapar jasmaninya, lapar perutnya. Tuhan memberikan makan mereka sampai kenyang. Ribuan orang, mereka semuanya diberi makan sampai kenyang dari 5 ketul roti. Mereka semuanya yang tadinya lapar, mereka semuanya kenyang dan masih ada sisanya. Artinya di sini jelas sekali, Tuhan tidak hanya memberkati kita dalam hal rohani untuk kehidupan yang kekal nanti di sorga, ya, tapi Tuhan juga memberkati kita secara jasmani. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Ya. Ini makanan jasmani. Ya. Yang kedua makanan jasmani, bukan makanan rohani saja. Ya. Kita lihat bagaimana Tuhan itu menyembuhkan orang yang sakit secara jasmani. Ya. Ternyata mereka disembuhkan Tuhan kan. Mereka yang lumpuh disembuhkan dengan kuasanya bisa jalan. Lumpuh jasmani. Mereka yang buta matanya, mata jasmanianya, disembuhkan menjadi bisa melihat mata jasmaninya. Mereka yang tuli telinganya, mereka disembuhkan oleh Tuhan sehingga bisa mendengar. Mereka yang bisu mulutnya, ya, tidak bisa berkata-kata, Tuhan menyembuhkan sehingga orang-orang yang bisu mereka bisa berkata-kata dengan baik, ya. Mereka yang mati jasmanianya pun, tubuhnya mati, beberapa mereka dihidupkan kembali. Artinya Tuhan juga sangat memperhatikan kebutuhan kita secara jasmani. Percayalah, orang percaya pasti dipelihara kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sandang, pangan, papan, semuanya itu Allah memberkatinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga mengatakan, Bapamu tahu
kamu butuh makan, Bapamu di surga tahu kamu butuh pakaian, Bapamu di surga tahu bahwa kamu itu membutuhkan papan. Ya. Kalau Tuhan memperhatikan begitu baik dengan burung-burung, dengan bunga-bunga bakung, ya, apalagi Tuhan akan lebih memperhatikan kita, anak-anaknya, dalam kebutuhan kita secara jasmani. Ya. Jadi dia beri makan kepada yang lapar, dia sembuhkan mereka yang sakit, dia hidupkan mereka yang mati secara jasmani, semuanya juga memperoleh pertolongan yang dari Tuhan. Nah, kemudian ayat kita bagian berikutnya dikatakan, ya, pada hari ini berikan kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Perhatikan, ini ajaran Tuhan, ya. Beri kami makanan kami untuk hari ini, Tuhan, dan secukupnya. Tuhan tidak mengajari berdoa, Tuhan berikan makanan kami untuk 1 minggu, berikan makanan kami untuk 1 bulan, berikan makanan kami selama 1 tahun. Itu tidak diajarkan untuk Tuhan lewat doanya. Tuhan mengajari, ya, berikan kami makanan kami pada hari ini. Dan ini adalah tentu kita teringat di Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat 21. Saudara bisa membaca dengan baik di sana. Ketika umat Israel di padang gurun dan mereka sudah kehabisan makan sebagai perbekalannya, Tuhan memberikan mereka mana dari surga, yaitu roti dari surga. Memberikan kebutuhan jasmani untuk umat Israel di padang gurun. Tapi anehnya, di sana Tuhan memberikan aturan yang begitu sangat jelas. Setiap orang harus mengambil kebutuhan untuk makan hanya untuk hari ini. Ya. 1 orang 1 gomer. Ya. Itu sudah cukup bagi siapapun. 1 hari 1 gomer untuk kebutuhan makan dalam 1 hari. Ini sudah lebih dari cukup. Dan Tuhan katakan lewat Musa, kalau kamu tidak boleh menyimpan, ya, makanan hari ini, mana hari ini, untuk besok. Dan di antara mereka banyak yang tidak mempercayai, sehingga mereka khawatir. Ya kalau besok itu turun mana lagi? Ya kalau besok itu seperti hari ini, Tuhan menurunkan rotinya. Lah kalau tidak kan kelaparan. Dan ini bentuk orang-orang yang diwarnai dengan kekhawatiran, dengan kecemasan. Orang ini menunjukkan orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Orang yang tidak mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Mereka menyimpannya. Ya, menyimpannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata besok menjadi busuk semuanya dan keluar ulatnya, keluar setnya. Ya. Tidak boleh makanan hari ini, ya untuk hari ini. Lah besok kita berdoa lagi. Tuhan berkati makanan kami pada hari ini. Jadi di sini kita diajar setiap hari kita bergantung, memohon, mengharapkan pemeliharaan Tuhan. Hidup ini harus kita jalani hari per hari. Ya,
day by day. Jangan kita terlalu khawatir untuk memikirkan seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi. Masa depan kita sudah cemas, khawatir. Hidup ini kita jalani hari per hari. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan telah menuntun, melindungi, memberkati. Lah besok juga demikian. Hari ini kami ingin menikmati anugerah Tuhan. Hari ini. Besok kita dianugerahi hari yang baru. Besok kita dianugerahi berkat yang baru. Besok lagi dianugerahi mana yang baru. Besok lagi dianugerahi oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Ya tentu lewat kita bekerja, rajin bekerja keras. Tetapi yang paling penting di sini mempercayai akan firman Tuhan, ya. Memohon kepada Tuhan hanya untuk hari ini. Jangan kita khawatir untuk hari esok dan seterusnya. Umat Israel selama 40 tahun, ya, selama 40 tahun di padang gurun, setiap hari Tuhan mencurahkan, ya, berkatnya dari surga, kecuali hari Sabat. Hari Sabat bukan waktunya untuk mencari makanan jasmani. Hari Sabat adalah hari yang dimana kita harus membuka seluruh hidup kita, menerima berkat rohani, bersyukur bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemudian bagian yang lain, ya. Jadi hari ini berkati kami. Ya. Dan ayat berikutnya mengatakan begini. Ya, ayat berikutnya. Berkati kami pada hari ini makanan kami. Perhatikan. Berkati makanan kami. Tuhan tidak mengajarkan berkati aku, makananku, rumahku, milikku, bagiku. Tidak. Tuhan mengajari kita kami. Artinya di sini orang Kristen tidak diajari untuk hidup hanya bagi kepentingan diri sendiri, memikirkan kepentingan diri sendiri, mengenyangkan diri sendiri, ya, menyenangkan diri sendiri, mengurus diri sendiri, tetapi diajari kami memperhatikan orang lain, ya. Seperti dalam Filipi pasal 2, ya, ayat yang keempat. Biarlah tiap-tiap orang tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jangan menjadi orang Kristen yang egoisme. Pokoknya semua untuk diri sendiri. Itu tidak diajarkan dalam Injil, kitab suci yang kita miliki. Itu tidak diajarkan Tuhan Yesus. Itu tidak diajarkan rasul-rasul yang lain, ya. Itu adalah keserakahan manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan Tuhan mengajari berkati kami, makanan kami. Artinya dalam doa kita juga ingat orang lain perlu kita doakan. Ya, ingat anggota keluarga kita perlu kita doakan. Ingat tetangga kita perlu kita doakan. Ingat saudara-saudara kita seiman perlu kita doakan, ya. Karena kita hidup tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Tuhan tidak mengajari berkati aku, tapi berkatilah kami. Kalau kita perhatikan lebih jauh, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, jemaat mula-mula bagaimana hidupnya luar biasa itu, ya. Begitu dekat, akrab, saling mengasihi, saling memperhatikan, hidup bersama seperti saudara yang begitu sangat rukun, ya, saling mengasihi. Malah dikatakan
milik mereka dimiliki bersama. Ya, oh luar biasa, itu adalah bukti kasih Tuhan sudah menyatukan tiap hati mereka, pikiran mereka, pola hidup mereka. Karena mereka taat kepada firman Tuhan dan mereka dikuasai Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Dan kita diajar oleh Tuhan, hukum yang kedua yang besar adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kalau kita ingin tetap hidup, rohani kita, jasmani kita, kita harus taat kepada ajaran firman Tuhan. Ya, butuh firman, ya, rindu firman, merasa lapar dan haus akan firman. Kemudian kita menghargai, menghormati perjamuan kudus. Itu makanan secara rohani yang akan membawa hidup yang kekal. Yang kedua adalah kita bergantung kebutuhan kita secara jasmani. Tuhan juga akan pelihara kita, cukupi kita, dan Dia juga akan memperhatikannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus menanamkan ajaran kebenaran firman-Mu dalam setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami tidak perlu khawatir lagi dalam hidup ini, tidak perlu cemas lagi, karena Allah kami sumber dalam seluruh kebutuhan hidup kami. Tuhan memberkati rohani kami, Tuhan berkati jasmani kami, sehat rohani kami, sehat jasmani kami. Seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. GBPS Philadelphia dipelihara, diluputkan semuanya dari virus corona, semua mendapatkan satu kehidupan rohani yang melimpah-limpah kuatnya, sehingga tetap semangat untuk mencari Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.